Ustaz. Waalaikumsalam. Mau kemana? Ke kamar kecil, Ustaz. Oh, silakan, Ustaz. Bisa ya, Ustaz? Loh, kok cepet banget, Mas? Iya, ini dulu, Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak sekali rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat menghirup udara segar sampai hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mensyiarkan agama Islam, cahaya bagi kita semuanya, dan menjadikan pedoman hidup untuk kita semua sampai akhir zaman kelak. Dan juga kita nantikan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Sahabat semuanya, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa ternyata buang air kecil pun ada adabnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selama ini kita mengetahui buang air kecil ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara berdiri, dan yang kedua dengan cara duduk. Adapun hadis yang meriwayatkan mengenai buang air kecil dengan cara berdiri, dari Huzaimah berkata, Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Beliau lalu buang air kecil sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air dan beliau berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kedua mengenai buang air kecil dengan cara duduk. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Aisyah berkata, barang siapa yang meriwayatkan kepadamu bahwa Rasulullah SAW buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah membenarkannya. Rasulullah SAW tidak pernah buang air kecil berdiri semenjak diturunkannya Al-Quran. Sahabat semuanya, mari kita bahas dari sisi medis cara buang air kecil. Yang pertama, buang air kecil secara berdiri. Buang air kecil dengan cara berdiri akan mengakibatkan lemat syahwat dan kencing batu. Hal ini disebabkan karena pada saat buang air kecil masih ada air kencing yang belum tuntas dikeluarkan semuanya, sehingga mengakibatkan kelenjar-kelenjar kemaluan akan kendur dan lembek. Sedangkan jika masih ada sisa air kencing yang belum dikeluarkan, maka lama-kelamaan akan menggumpal dan menjadi kapur, dan akibatnya kita akan susah kencing. Inilah yang disebut dengan kencing batu. Sisi medis dari buang air kecil secara duduk. Buang air dengan cara duduk atau jongkok akan memudahkan aliran air seni dengan sempurna tanpa tersisa. Karena ketika kita jongkok, paha kiri dan juga paha kanan akan melebar, sehingga saluran air kencing tidak menyempit. Maka dari itu, kami anjurkan buang air kecil dengan cara duduk karena memberi efek kesehatan dan menjalankan sunnah Nabi yang tentunya akan mendatangkan pahala bagi kita. Selain dari sisi medis yang kita bahas tadi, buang air kecil dengan cara duduk membuat kita terhindar dari najis akibat cipratan air kencing yang bisa jadi mengenai celana kita. Dari apa yang kami utarakan tadi, maka kami mengajak diri saya pribadi dan juga sahabat semua untuk buang air kecil dengan cara duduk. Karena selain menjalankan sunnah Nabi SAW, juga memberi manfaat kesehatan bagi kita semua untuk saat ini dan juga ke depannya. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dari segala penyakit. Ada salahnya dari kami dan ada benarnya semata-mata dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.